Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 oleh Bapak Fasil, Bapak Muhammad Fahrun, dan Ibu PP, Ibu Dewi Putri Ayu, dan saya sendiri, CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Lulu Mesika dari IPTSD Negeri Kesambung 2, CGP Angkatan 11, Kabupaten Blitar. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tata Loka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, terkait filosofi KHD itu sangat relevan dalam praktek pengambilan keputusan. Tiga semboyannya tersebut, yang pertama, Engarso Sungtulodo, ya, sebagai pemimpin dituntut untuk menjadi contoh yang baik. Begitu juga, setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai yang kita tanamkan pada tim. Yang kedua, Eng Madya Mangunkarso, ketika berada di tengah-tengah tim, pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas anggota tim. Keputusan yang diambil perlu melibatkan masukan dari anggota tim agar tim merasa dilibatkan dan berperan. Yang ketiga, Tupuri Handayani, sebagai pendukung, pemimpin harus siap memberikan dorongan dan bantuan. Begitu juga dalam keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, nilai-nilai yang kita yakini secara mendalam memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini ibarat kompas moral yang memandu kita dalam memilih tindakan yang sesuai dengan keyakinan kita. Kesimpulan, nilai-nilai yang kita miliki adalah kekuatan pendorong di balik setiap keputusan yang kita ambil. Dengan memahami nilai-nilai diri kita akan membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Ketika kita mempelajari tentang pengambilan keputusan, kita diajarkan untuk menganalisis situasi, menimbang pilihan, dan memilah tindakan yang paling tepat. Nah, dalam konteks coaching, pendamping atau fasilitator akan membantu kita menguji dan memperdalam pemahaman kita tentang proses pengambilan keputusan yang telah kita lakukan. Manfaat mengikuti coaching dalam pengembangan keterampilan pengambilan keputusan diantaranya: 1. Meningkatkan kepercayaan diri dan memahami proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang kompleks. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Coaching membantu kita mengembangkan kerangka berpikir yang lebih sistematis dan objektif dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas. Keputusan yang diambil secara sadar dan rasional cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan. 4. Membangun ketahanan mental. Coaching membantu kita mengembangkan kemampuan untuk menghadapi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Nah, kesimpulan, kegiatan coaching merupakan sarana yang sangat efektif untuk menguji dan mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Dengan bantuan pendamping atau fasilitator, kita dapat belajar dari pengalaman, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Pertanyaan keempat,
bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Nah, di sini kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Dengan memiliki empati, kesadaran diri, manajemen emosi, dan keterampilan komunikasi yang fleksibilitas, guru dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Karena itu, pentingnya kemampuan guru dalam mengelola sosial emosional agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Seperti yang telah disebutkan tadi. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang diperhatikan guru untuk menghadapi masalah moral atau dilema etika, serta refleksi diri melalui nilai-nilai yang diyakini, klarifikasi nilai atau menganalisis nilai-nilai kembali, prioritas nilai, penerapan nilai, serta profesionalisme pendidik tersebut. Mulai studi kasus tersebut menjadi poin utama bagi guru kembali pada nilai-nilainya serta dalam pengambilan keputusannya. Karena dalam 4 paradigma dan 3 prinsip sekaligus 9 langkah, itu nanti kita akan dikembalikan kepada nilai-nilai yang telah diyakini, nilai-nilai universal, kebijaksanaan, dan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang diperhatikan guru untuk menghadapi masalah dilema etika, maka akan lebih mengusahakan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, di antara 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah tersebut, penjelasannya sebagai berikut. 4 paradigma seperti individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, rasa kebenaran vs kesetiaan, jangka pendek vs jangka panjang. Dengan memperhatikan 4 paradigma ini, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif, kondusif, aman, dan nyaman. Serta memperhatikan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, 9 langkahnya: 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menguji benar salah. Melalui kelima, uji pengujian paradigma benar vs salah, benar vs benar. Dan yang keenam, pengujian prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, pengambilan keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan merefleksikan. Melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah tersebut akan lebih menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Terkait tantangan-tantangannya, yang pertama, tantangan etika guru dengan siswa. Nah, di sini batasan profesional seperti menjaga hubungan yang profesional antara siswa dan guru, dengan guru tetap membangun hubungan yang positif dan mendukung. Namun, kadang siswa ataupun guru ada yang bisa menyalahartikan dan tidak berbuat sopan kepada guru. Ini adalah tantangan. Yang kedua, diskriminasi yang ada.
Nah, ini adalah tantangan guru untuk mencegah diskriminasi yang ada di lingkungan sekolah untuk mencegah tindakan diskriminasi ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai guru tidak boleh selalu sewenang-wenang kepada murid-murid dan tetap memperhatikan keinginan, bakat, minat kepada siswa. Yang kedua, etika antar guru. Kadang di lingkungan sekolah, banyaknya kompetensi antara guru, saling menggosip, dan konflik kepentingan dari masing-masing. Ini adalah sebuah tantangan. Yang ketiga, ketika sekolah dengan orang tua, ada ketidaksejalannya pemikiran terkait program-program. Nah, ini adalah tantangan jika sekolah memiliki program ini dan orang tua tidak setuju. Ini adalah sebuah tantangan, bagaimana kita menghadapinya. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pihak terkait. Nah, suatu program dan suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar jika banyak pihak yang saling mendukung. Karena itu, jika ada yang tidak mendukung, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Terkait hubungannya atau kaitannya, ada kaitannya dengan perubahan paradigma yang ada di lingkungan. Di mana jika paradigma di lingkungan berbeda, maka akan mempengaruhi sekaligus menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-9, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Oke, ada pengaruh pengambilan keputusan yang akan kita ambil dan sangat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Nah, jika kita mengambil keputusan tidak berpihak kepada murid, maka kita tidak akan mewujudkan pengajaran yang memerdekakan kepada murid. Contoh, kita mengambil keputusan untuk mengajar siswa yang kaya atau yang pintar saja, di mana kita di sini mengambil keputusan untuk melakukan diskriminasi yang dapat melukai anak-anak atau pihak lain. Nah, kita juga tidak memberikan ruang kepada keinginan, bakat, minat anak, tapi hanya mementingkan keinginan kita. Berarti tidak memerdekakan siswa kita. Oleh karena itu, dari contoh tersebut juga disimpulkan sangat berpengaruh, pengambilan keputusan itu sangat berpengaruh dalam memerdekakan murid-murid kita. Seperti itu. Pertanyaan ke-10, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, yang pertama dengan melakukan analisis terlebih dahulu, bisa melalui asesmen diagnostik, angket, pengamatan secara langsung, wawancara yang bersangkutan, teman, wali murid, dan lain-lain untuk menggali potensi-potensi pada murid tersebut, atau bisa melihat data-data sebelumnya. Yang kedua, setelah melakukan analisis dari berbagai cara tersebut, menyesuaikan pembelajaran seperti melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang memancing potensi pada murid. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif sesuai kebutuhan, perkembangan, dan untuk kesempatan perbaikan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang positif yang membangun serta memancing potensi murid. Yang kelima, bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan orang tua, sehingga potensi-potensi yang berbeda tersebut bisa terwadahi dan bisa terpancing untuk keluar secara maksimal. Pertanyaan ke-11, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Karena masa depan juga hasil dari masa hari ini,
maka penting bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang bisa memperhatikan jangka panjang atau masa depan anak-anak. Ini sangat berpengaruh pada jangka panjang atau masa depan anak. Jika pemimpin mengambil keputusan yang salah atau kurang tepat, maka akan mempengaruhi masa depan anak tersebut. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masa depan murid-murid. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin pembelajaran untuk memiliki visi yang jelas, keterampilan kepemimpinan yang kuat, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, sehingga masa depan murid-murid juga bisa dilakukan dengan baik. Pertanyaan yang ke-12, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jadi yang saya pelajari dari modul ini dan keterkaitan pengambilan keputusan dalam dilema etika sangat berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Semua materi dalam modul-modul sebelumnya sampai modul ini memiliki hubungan yang saling keterkaitan, mulai dari filosofi KHD sebagai dasar pengambil keputusan yang berpihak kepada anak, trilogi, lalu nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diwujudkan dan sesuai dengan visi, keputusan yang mampu menciptakan budaya positif di lingkungan, keputusan yang mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, serta kemampuan coaching dalam supervisi akademik yang akan membantu pengambilan keputusan yang relevan. Karena itu, semua modul ini dan modul-modul sebelumnya sangat berkaitan satu sama lain. Pertanyaan yang ke-13, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Lalu, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Nah, di sini dari dilema etika dan bujukan moral, kalau dilema etika nih benar versus benar. Jadi, permasalahan benar melawan benar. Itu adalah dilema etika, dan bujukan moral itu adalah benar vs salah. Nah, jika benar vs benar, maka kita perlu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan, agar keputusan itu benar-benar keputusan yang terbijaksana, yang terbaik, dan bisa dipertanggungjawabkan. 4 paradigma tersebut diantaranya individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Dan 3 prinsip tersebut ada berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. 9 langkah sendiri, yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan, nilai apa aja yang bertentangan di dalamnya. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengujian benar salah, ada 5 uji. Dan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan buat keputusan. Yang terakhir, lihat lagi keputusan dan merefleksikan. Nah, terkait adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada investigasi trilema, kadang opsi ketiga belum tentu yang paling tepat dan masih ada opsi lain yang masih terlewatkan. Terkadang dalam hal ini perlu pemikiran atau analisis yang lebih lagi. Itu adalah yang di luar dugaan. Pertanyaan yang ke-14. Sebelum mempelajari modul ini,
pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, sebelumnya hanya menggunakan pertimbangan atau analisis secara sederhana saja. Belum pernah belajar atau menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah ini. Jadi, keputusan hanya berdasarkan nilai-nilai, peraturan, dan hasil diskusi atau musyawarah bersama saja. Nah, setelah ini saya setelah mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah, nanti akan berusaha untuk mempraktekkan pengetahuan yang baru didapat ini. Pertanyaan yang ke-15, bagaimana dampak pembelajaran konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya perlu kita lebih teliti serta berhati-hati dalam pengambilan keputusan, serta harus lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan, serta mampu menerapkan lagi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah agar keputusan tersebut lebih relevan, efektif, dan efisien untuk semuanya dan membawa perubahan baik untuk kedepannya. Sebelumnya masih belum menggunakan pengetahuan ini dan setelahnya berusaha untuk menerapkan dari pengetahuan atau ilmu baru yang sudah didapat. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-16, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena keputusan yang kita ambil sangat mempengaruhi kehidupan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Maka dari itu perlu ketelitian, kebijaksanaan dalam penggunaan pengambilan keputusan dan pengetahuan terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah agar keputusan yang diambil merupakan yang paling relevan, nyaman, efektif, yang terbaik untuk masa depan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih jika ada salah kata ataupun jawaban yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.